Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Dan kami percaya di saat kami memuji Engkau, Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang kami percaya di dalam nama Yesus. Terimalah sembah dan hormat kami, dan biarkan kami melayani Kau dengan bersungguh hati, sebab kami percaya Yesus yang kami sembah adalah Allah yang baik, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari yang percaya bersama-sama memuji Tuhan. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikanmu. Mari yang percaya bersama-sama berkata, jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikanmu. Yesus Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus Kau kekasih jiwaku. Yesus Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus Kau kekasih jiwaku. Yesus Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus Kau kekasih jiwaku. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku, melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus Kau kekasih jiwaku. Mari yang percaya bersama-sama berkata, Yesus Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus Kau kekasih jiwaku, sampai akhir nafas hidupku. Yesus Kau kekasih jiwaku. Mari sembah, haleluya. Terima kasih Tuhan.
hormat, terimalah hormat. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, tiada. Oh Yesus, Dia Tuhan, ku percaya. Terimalah sembah dan hormat, sembah, haleluya. Terimalah sembah. Kami percaya tiada seperti Engkau Tuhan, haleluya. Tiada seperti Kau yang telah menjamah setiap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Bersama-sama berkata, air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Sekali lagi yang percaya, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Haleluya, kami sembah sebab Kau yang layak karena salibnya. Di kayu salibnya, haleluya, Kau yang layak. Mari kau yang percaya memuji Tuhan, sembah, sembah.
Terima kasih Tuhan, di kayu salibnya. Di kayu salibnya, di kayu salibnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami sembah. Tangannya berpaku, cambuk dan duri, lukai dirinya. Dia rela disiksa, korbankan nyawanya di kayu salib. Walau tak kulihat semuanya itu, namun ku percaya Yesus Tuhan Juru Selamatku. Di kayu salibnya darah tercurah, tebus dosaku. Di bilur-bilurnya ada kuasa yang sanggup banyak bukan. Di kayu salibnya, di kayu salibnya darah tercurah, tebus dosaku. Di bilur-bilurnya ada kuasa yang sanggup banyak bukan. Di kayu salibnya darah tercurah, tebus dosaku. Di bilur-bilurnya ada kuasa yang sanggup banyak bukan. Di kayu salibnya darah tercurah, tebus dosaku. Di bilur-bilurnya ada kuasa yang sanggup banyak bukan, yang sanggup membebaskan, yang sanggup menyembuhkan. Kami percaya sebab Kau yang layak terima pujian kami, sebab Kau yang layak terima hormat dan pujian kami. Kami selalu meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sembah. Haleluya. 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 Sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak, terima hormat, terima pujian. Oh haleluya, haleluya. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab
kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Yesus ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Mari yang percaya bersama-sama katakan, aku dan memujimu baik di dalam suka dan duka. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku katakan, Yesus ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, aku kan memujimu baik di dalam suka dan duka. Sebab kau layak, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian. Mari saudaraku katakan, sebab kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab kau layak terima pujian, kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Engkau yang mengasihi dan cinta kepada Tuhan katakan, Yesus ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu baik di dalam suka dan duka. Yang percaya sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, Yesus ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu baik di dalam suka dan duka, sebab kau yang layak terima, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab kau yang layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian,
sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari kau yang percaya, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian. Mari bersama-sama sembah Dia, haleluya. Sebab Kau yang layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari bersama-sama saudaraku katakan, sebab Kau yang layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Mari sembah, haleluya, haleluya. Mari sembah bersama-sama, memuji dan menyembah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kami percaya semua karena anugerah-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan selalu melingkupi hidup kami. Terimalah hormat, haleluya. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, yang percaya bersama-sama katakan anugerah-Mu Bapak Ibu Saudaraku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan dan gagah kami, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, haleluya. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Bersama-sama katakan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama Tuhan Yesus, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Terima kasih. Hadir-Mu di hidupku, terutama Tuhan, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu,
Anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Bersama-sama berkata, anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Terima kasih Yesus Tuhan. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, sebab kami percaya anugerah-Mu saja yang membuat kami hidup, anugerah-Mu saja yang membuat kami diberkati, dan karena anugerah-Mu saja kami diberkati, dilindungi dan dipulihkan. Di dalam nama Yesus segala pujian hormat kami kembalikan hanya di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu, kau yang ada dimanapun engkau berada, bersama-sama dengan kami katakan amin. Kami serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta David Limanto. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya kasih karunia dan penyertaan Tuhan mempertemukan kita pada kesempatan malam hari ini. Meskipun lewat ibadah Zoom, saya percaya biarlah kasih karunia, anugerah Tuhan senantiasa sempurna, pemeliharaannya, berkatnya senantiasa baru setiap pagi, setiap hari dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, pada kesempatan malam hari ini saya mendapatkan satu tugas untuk menyampaikan kita semua yang ada di tempat ini ketika kita tahu kalau Yesus sudah mati dan bangkit di hari yang ketiga yang kita rayakan di hari Paskah minggu yang lalu. Bapak Ibu, itu mengingatkan kepada kita semua kalau kita ini sudah ada dalam pengurapan bersama dengan Tuhan. Nah, malam hari ini kita belajar dari salah satu tokoh di Alkitab itu yang ketika sadar kalau dia itu ada pengurapan yang datangnya dari Tuhan, dia akhirnya meresponi dengan benar dan dia hidup dalam pengurapan Tuhan sehingga hidupnya hari lepas hari menjadi berubah seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi malam hari ini saya ambil sebuah tema, kita harus bertumbuh di dalam pengurapan. Pengurapan itu bukan sekedar kita terima ketika kita ini mendapatkan sebuah doa atau sebuah nubuatan, tapi biarlah kita setiap saat, setiap waktu yang namanya pengurapan itu harus bertambah-tambah, tidak boleh berkurang, sehingga kita boleh kedapatan semakin kuat di dalam Tuhan. Kitab Hakim-Hakim berkata demikian, pasal yang ke-11, ayat yang pertama dikatakan demikian, adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak
anak lelaki baginya setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Top. Kata mereka kepada Yefta, mari, jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Bapak Ibu, saya sempat bicara tentang masa lalu Yefta di hari Rebo, tapi malam hari ini saya bicara tentang sebuah pengurapan yang terjadi dalam diri Yefta. Bapak Ibu tahu kalau Tuhan itu cinta kita semua. Nah, melalui Yefta ini kita diingatkan. Yefta ini ngalami satu kemurahan demi kemurahan. Yang dulunya anak haram, di luar nikah, tapi akhirnya dia menjadi seorang pahlawan yang luar biasa. Karena apa? Diurapi Tuhan hari lepas hari. Saya rindu kita semua, anak-anak Tuhan, kita boleh senantiasa diurapi oleh Tuhan hari lepas hari. Nah, tadi sudah kita baca ayah Yefta namanya Gilead. Gilead ini ternyata menikah diam-diam dengan seorang pelacur, kemudian dia mengandung dan lahirlah Yefta. Dan ketika dari ibu kandung yang lain, saudara-saudara Yefta itu marah kepada Yefta, mengusir Yefta sehingga Yefta ini tidak dapat milik pusaka dari keluarga ayahnya. Mungkin pada saat itu pasti Yefta itu sakit hati, pahit, kecewa, marah, dendam. Akhirnya dia kumpul di tanah Top. Di sana tanah Top dikatakan kumpulnya orang-orang perampok. Dan di sana dikatakan Yefta menjadi seorang perampok. Dan ketika Israel diserbu oleh Bani Amon, pada saat itu tidak ada pahlawan yang berani. Dan akhirnya dikatakan tadi ceritanya para pemimpin-pemimpin Israel itu mendatangi Yefta dan mohon supaya Yefta itu menjadi pemimpin atas Israel. Dan ketika dibujuk terus, Yefta akhirnya berhasil dan Yefta menjadi seorang pemimpin, panglima, menjadi seorang hakim pada saat itu ketika dia keluar dari sarang perampok. Dan melalui hal ini, sesungguhnya apa sih yang kita pelajari dari Yefta? Nah, ini yang perlu kita renungkan. Supaya kita ini bisa bertumbuh dari pengurapan demi pengurapan. Kita jangan diam saja, jalan di tempat jadi anak Tuhan yang terus muter-muter dari masalah demi masalah. Tapi biarlah kita harus bisa menang dari masalah, bisa tampil sebagai seorang pemenang, bukan seorang pecundang, tapi seorang pemenang. Nah, malam hari ini saya akan bagikan 3 hal gimana kita bisa bertumbuh dalam pengurapan. Ini backgroundnya ketika Yefta diusir. Nah, yang pertama di sini dikatakan demikian, alami kemurahan Allah walaupun punya kekurangan. Ya, tadi sudah diceritakan ayatnya di pasal yang pertama. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Bapak Ibu, dikatakan demikian, kita semua tidak ada yang sempurna di hidup ini.
ada banyak sekali kekurangan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sempurna. Baik orang tua, baik suami, istri, bahkan seorang pendeta pun saya permisi bicara, tidak ada yang sempurna. Kita semua punya kekurangan dan punya kelemahan. Jadi mungkin di tempat ini ada yang belum menikah dan Anda mau cari suami yang sempurna. Suami yang sempurna itu tidak ada. Adanya di sinetron. Adanya di drama Korea. Di drakor, saudaraku ya. Tidak ada juga hamba Tuhan yang sempurna, pemimpin yang sempurna. Kembali saya ulang, kita semua itu ada kekurangan dan kelemahan. Tapi Tuhan pilih kita. Kenapa Tuhan pilih kita? Karena itu merupakan anugerah yang harus Anda pakai, yang harus Anda kenakan. Kenapa? Karena ini adalah kesempatan yang dipakai oleh Tuhan, bukan orang-orang yang sempurna, tetapi orang-orang yang seperti Yefta, dikatakan lahir dari seorang perempuan Sunda, bisa dipakai oleh Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tahu kita ini orang-orang yang penuh dengan kekurangan. Anda pelajari di Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab itu banyak yang punya kekurangan dan kelemahan. Contohnya adalah Abraham. Abraham dikatakan bapak orang beriman, dipakai oleh Tuhan. Tapi kekurangannya dia adalah apa? Dia adalah seorang pengecut. Suami yang pengecut, tidak berani tampil di depan. Dia berbohong kepada orang-orang lain kalau Sarah itu bukan istrinya. Saudaraku ya. Jadi Abraham ini seorang suami yang hanya ada di belakang, tidak mau tampil di depan, padahal dia adalah seorang pemimpin. Contoh lain Yakub, saudaraku ya. Dipilih Tuhan Yakub ini, apa Tuhan tidak tahu siapa Yakub? Punya banyak kelemahan. Yakub ini seorang penipu, ahlinya penipu, jagonya penipu, pakarnya penipu. Siapa saja yang tidak ditipu, semua ditipu. Kakaknya ditipu, papanya ditipu, mertuanya ditipu. Kalaupun hari ini Yakub ada di tengah-tengah kita, kita pun juga bisa ditipu. Saudaraku ya, saking hebatnya Yakub, semua orang bisa ditipu. Itulah Yakub. Tetapi dari kekurangan dan kelemahan ini, Tuhan bisa pakai Yakub menjadi Israel sampai saat ini, saudaraku ya. Menjadi satu bangsa yang besar. Menurunkan 12 suku Israel. Sehingga Yakub dipilih oleh Tuhan. Contoh yang ketiga adalah Daud. Daud ini adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Orang yang suka menyembah Tuhan. Mestinya Daud tidak punya kekurangan. Tapi Daud jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batsheba, saudaraku ya. Dia selingkuh dengan anak buahnya. Dia membunuh anak buahnya dengan cara yang sadis, saudaraku ya. Jadi, saya mau katakan, semua tokoh-tokoh di Alkitab tidak ada yang sempurna. Kemudian orang bertanya, adakah tokoh di luar Alkitab yang tidak sempurna? Ada. Contohnya adalah siapa? Martin Luther. Anda mungkin kenal siapa Martin Luther? Orang yang diurapi Tuhan, saudaraku ya. Salah satu tokoh reformasi gereja. Akhirnya lahirlah gereja beraliran yang namanya Protestan. Tuhan pakai Martin Luther dari mereformasi gereja, saudaraku ya, yang dulunya orang itu tidak boleh baca Alkitab karena Martin Luther datang membawa sebuah perubahan. Tetapi Martin Luther ini punya sebuah kekurangan. Apa kekurangannya? Dia suka cemas, dia suka khawatir. Tapi Tuhan bisa pakai Martin Luther.
Jadi Bapak Ibu, saya mau katakan buat saudara, jangan sekali lagi kita melihat kelemahan kita. Jangan melihat kekurangan kita. Tuhan tetap bisa pakai dan mengurapi kita. Asal kita jangan tenggelam dalam kekurangan kita. Ini yang penting. Kita harus bertumbuh di dalam pengurapan, berjuang untuk mengalahkan kekurangan kita. Jangan jadi batu sandungan. Banyak orang yang moralnya lemah, integritasnya buruk, karakternya jelek. Pelayanannya gimana bisa diberkati? Kalau kita bertumbuh dalam pengurapan, kita pasti bisa mengatasi kekurangan kita. Jadi Bapak Ibu belajar dari Yefta. Orang yang penuh dengan kekurangan bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Anda lihat tokoh yang ini, depannya ada gelarnya ST atau Santo. Kalau Anda tahu background-nya Agustinus ini, orang yang sangat menjengkelkan. Sebelum dia menjadi santo pada masa mudanya, orangnya mata keranjang, suka ganti wanita, suka hidup di pelacur saudaraku ya, tempat pelacuran. Satu hari di tahun 386 sebelum Masehi, dia bertobat saudaraku ya. Dan akhirnya menyerahkan dirinya di bawah tangan Tuhan yang kuat, berjuang untuk hidup kudus dari roh perjinaannya dia. Dan akhirnya dia berhasil. Dan akhirnya dia diberi julukan seorang santo. Dalam sejarah pada saat itu yang pertama kali umat Katolik itu menaruh nama santo ada di pundaknya Agustinus. Jadi Bapak Ibu, orang itu ada dalam sebuah kelemahan, jangan kita nyerah dari kelemahan itu, tapi berjuang dari kelemahan itu. Seperti yang dialami oleh Yefta. Dia berani berjuang karena apa? Karena ada kemurahan Tuhan, karena ada pengurapan Tuhan. Dan malam hari ini pun juga saya percaya di mana Anda berada, di mana Anda tinggal, di mana Anda dengar firman Tuhan malam ini, saya mau katakan, Tuhan bisa mengurapi kita semua. Asal kita sadar kelemahan kita. Jangan hidup dari kekurangan dan kelemahanmu. Bangkit dan berani hidup benar. Tuhan pasti bela kita. Yang kedua, kita belajar apa? Bertumbuh dalam pengurapan. Yang kedua kita belajar yaitu apa? Ngalamin kemurahan Allah walaupun ditolak manusia. Keluarga-keluarga Yefta tadi sudah jelas diceritakan dia menolak saudaraku ya, tidak dapat milik pusaka dari keluarga kami. Engkau anak dari perempuan yang lain. Larilah Yefta dari saudara-saudaranya, diam di tanah Top, berkumpul kepadanya petualang-petualang, dikatakan yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Anak yang di luar nikah, anak yang sekali lagi tertinggal, ditolak oleh saudara-saudaranya. Tapi dia berani ambil keputusan untuk apa? Hidup dari pengurapan Tuhan. Kalau kita ini pernah ditolak dengan manusia, dikucilkan oleh teman-teman kita, oleh orang-orang kantor di sekitar kita, teman bisnis join kita, pasti kita ini simpan kepahitan. Kita pasti juga simpan kemarahan dan dendam. Tapi lihatlah Yefta. Dia bisa bertumbuh dari pengurapan satu ke pengurapan yang lain. Karena apa? Walaupun dia sakit hati, walaupun dia kecewa, dia bisa menang dari kepahitan.
Nah, Bapak Ibu perlu kita renungkan, jangan sampai kita ini tenggelam dalam kepahitan. Kalau kita tenggelam dalam kepahitan, berarti kita ini mengizinkan iblis menghancurkan pengurapan Tuhan yang sudah Tuhan taruh di hidup kita. Nah, waktu pemimpin-pemimpin Israel itu datang, mestinya Yefta bisa menolak. Kenapa? Karena Yefta ada dalam kepahitan. Tapi Yefta pada saat itu bisa menerima. Dan yang terpenting, Yefta bisa mengampuni orang-orang yang menolak dia. Dan dia bertumbuh, bisa mengampuni orang yang menyakiti dia. Dia akhirnya bisa terus hidup, tidak terus hidup dalam kepahitan. Saya mau katakan kembali, setan selalu mengingatkan kita tentang segala sesuatu akar kepahitan. Masa lalu, orang-orang yang membuat kita kecewa. Kepahitan di hari-hari yang lalu. Setan selalu ingatkan kita. Mungkin pada saat kita berdoa, setan ganggu pikiran kita. Mungkin ibu-ibu lagi masak, setan ingatkan di pikiran kita, itu loh suamimu. Bojai, itu suamimu nakal, itu suamimu kurang ajar. Sehingga hatimu itu penuh dengan kepahitan. Nah, Roh Kudus tidak bisa kerja kalau kita ini ada dalam kepahitan. Iblis selalu mengingatkan kita, iblis kejahatannya di sini. Dia selalu mengingatkan kita akan kepahitan-kepahitan orang yang melukai kita. Sehingga apa? Kita tidak bisa maju. Rohani kita tidak bisa maju. Karir kita nggak bisa maju. Kepandaian kita tidak bisa maju. Akhirnya kita fokus terus kepada diri kita sendiri. Kita akhirnya fokus gimana supaya aku bisa balas dendam. Dan Anda tahu, rencana Tuhan yang luar biasa tidak terjadi di hidup kita. Karena apa? Karena kita hidup dalam kepahitan. Ingat kembali saya mau katakan kepahitan itu akan melupakan rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Makanya malam hari ini hentikanlah kepahitan yang menghancurkan kita. Belajar seperti Yefta. Dia ketika pergi ke perampok, saudaraku ya, dia pasti di sana gak karu-karuan. Omongannya pasti kasar. Saya mau katakan buat saudara, ciri-ciri orang yang pahit itu. Kalau ngomong sedikit saja seperti silet. Ngomong sedikit saja orang Jawa bilang nyelekit. Ngecewakan orang lain. Ada temannya sekali lagi ada di sekitar kita seperti itu. Hidupnya tidak pernah happy. Luka terus di hatinya. Dibawa terus dari hari ke hari. Dan hidupnya tidak pernah sukacita. Meskipun dia nonton film komedi, teman-temannya ketawa, dia tidak bisa ketawa. Kenapa? Hatinya pahit. Garis di wajahnya itu kelihatan. Apa yang kelihatan? Mukanya itu boros. Apa boros itu? Tidak pernah tersenyum. Umurnya 40, tapi kelihatan seperti 70. Bapak Ibu, kenapa? Ada garis-garis kepahitan di wajahnya. Makanya Bapak Ibu yang suka senyum, berarti Anda itu tidak pernah kepahitan. Hidup Anda itu tenang. Umur Anda meskipun 60, tapi kelihatan bisa seperti 40. Kenapa? Awet muda. Baby face, saudaraku ya. Karena tidak simpen kepahitan. Orang sekali lagi yang hidup dari pengurapan bisa mengalahkan kepahitan. Ingat itu. Kemurahan Allah mengalahkan segala kepahitan. Kalau saya melihat ada salah satu cerita, ada gadis yang berumur 13 tahun. Papa mamanya itu merasa jengkel. Kenapa gadis ini dua bleknya luar biasa, nakalnya luar biasa.
Papa mamanya nyerah. Akhirnya ditaruh di asrama, Bapak Ibu ya. Berharap di sana dia bisa sekolah dan bisa berubah. Ternyata di asrama itu, saudaraku ya, yang punya asrama itu melakukan pelecehan seks sama wanita ini. Anak ini, saudaraku ya. Dan apa yang diperbuat anak ini? Anak ini cuma diam. Dia tidak speak up, dia tidak ngomong keluar, dia simpan terus dalam hidupnya. Bapak Ibu, sampai akhirnya kalau dia ngomong kepada orang lain pasti nggak percaya. Kenapa? Karena dia sudah dicap begitu nakal, begitu jahat. Ketika dia sudah lulus SMA, dia pindah di kota lain, saudaraku ya. Di kota itu yang masa lalunya mempengaruhi hidupnya sehingga dia berubah gaya hidupnya. Dia hidup dari narkoba, dia bergaul dengan pergaulan yang sesat, dia hidup dalam dunia malam, dia hidup dalam free sex, saudaraku ya. Papa mamanya kirim uang, tapi tidak dipakai untuk dia kuliah, tapi dipakai untuk beli narkoba. Bapak Ibu, sampai suatu saat papanya sakit, kemudian papanya meninggal. Berita ini sampai kepada anak ini, saudaraku ya. Dan apa yang diperbuat oleh anak ini untuk menghidupi dirinya, dia akhirnya menjual diri. Menjadi seorang pelacur. Untuk apa biaya hidupnya, saudaraku ya? Dia dari hari ke hari menjadi seorang pelacur. Sampai satu malam ketika dia tidur, dia bermimpi. Semua orang di sekitarnya ini terangkat naik ke atas tanah, saudaraku ya, terangkat ke awan-awan. Dia sendiri yang tertinggal di bumi. Dan kemudian ada air bah. Dan kemudian dia hanyut dari air bah itu. Ketika ada air bah itu, tiba-tiba ada satu tangan yang turun dari air bah itu, mengangkat dia naik ke atas. Dia langsung terbangun. Dan dia langsung ingat, tangan ini pasti tangan Tuhan. Dan dia langsung bertobat, meninggalkan dosa-dosanya. Hidup benar, hidup kudus, tidak hidup dalam kepahitan. Dan puji Tuhan, akhirnya ada seorang pria mendekati dia, seorang pendeta, dan dia akhirnya menikah dengan pendeta itu. Berapa banyak saya mau katakan buat kita ketika anak kita ini nakal. Tidak laki, tidak perempuan. Kita buang ke asrama, saudaraku ya. Mestinya harus dilindungi. Tapi tanda petik kita buang ke sana. Kita merasa tidak bisa melindungi. Saya mau katakan buat saudara, tempat perlindungan itu bukan asrama, bukan gereja, tapi keluarga. Rumah Anda itulah tempat perlindungan anak-anakmu. Jangan buang anakmu. Tindakanmu itu akan menghancurkan yang namanya masa depan anak-anakmu. Secerewet-cerewetnya anakmu, sebawel-bawelnya anakmu, dia tetap anakmu. Bapak Ibu, berhati-hatilah dengan tindakan kita yang tidak benar, hidupmu akan hancur. Berapa banyak saya kadang-kadang sering jumpai anak-anak yang rindu pelukan papanya, pelukan mamanya, tapi tidak bisa memeluk dan tidak bisa menyentuh papa dan mamanya. Kenapa? Sepertinya ada sebuah jarak yang jauh. Karena apa? Di tengah-tengahnya ada satu kata yang namanya kepahitan. Dan kalau orang kepahitan, pasti hidupnya menjauh satu dengan yang lain, benci satu dengan yang lain. Hidupnya akhirnya hancur, tidak mendapat apa-apa. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu, malam hari ini belajar seperti Yefta. Yefta ambil keputusan. Dia ada pengurapan bersama Tuhan. Meskipun ditolak manusia, Tuhan tidak menolak dia. Yang terakhir,
Kita belajar apa dari peristiwa Yefta ini? Yang terakhir kita belajar bagaimana bertumbuh dalam pengurapan. Alami kemurahan Allah walau dinilai rendah oleh manusia. Lihat Yefta ini dikatakan apa? Anak haram. Anak yang nggak diinginkan. Diusir oleh keluarganya. Jadi semestinya tidak ada kriteria Yefta itu jadi pahlawan. Saya mau katakan buat saudara, penilaian manusia itu bisa rendah. Tapi di mata Tuhan, penilaian kita itu beda. Kemurahan Tuhan itu lebih besar dari ukuran penilaian manusia. Penting sekali Bapak Ibu. Tadi sudah kita baca, akhirnya dikatakan tua-tua Gilead tuh. Para tua-tua Israel datang kepada Yefta dan akhirnya Yefta bisa menjadi seorang panglima dan Yefta menjadi seorang hakim. Manusia bisa merendahkanmu, tapi Tuhan yang bisa meninggikan kita. Saya mau katakan sekali lagi, Tuhan punya 1001 macam cara untuk mempromosikan kita. Jadi Bapak Ibu, lihat sekali lagi Israel, lihat sekali lagi Yefta maksud saya. Karena dia merasa orang-orang di sekitarnya nggak nganggap dia, direndahkan dia tapi terus tumbuh dari pengurapan satu ke pengurapan yang lain. Dan Allah akhirnya mengurapi Yefta menjadi seorang panglima perang. Saya mau katakan, manusia menilai Yefta itu tidak terpakai, terbuang. Tetapi Tuhan menilai Yefta itu amat luar biasa di mata Tuhan. Saya mau katakan juga buat Anda semua yang dengar ibadah online malam hari ini, Tuhan mengasihi Anda. Jangan Anda merasa bahwa hidupmu itu tidak ada artinya apa-apa. Tua muda kita semua dikasihi Tuhan. Kaya maupun miskin kita tetap dikasihi Tuhan. Pinter maupun bodoh kita tetap dikasihi Tuhan. Ayo Bapak Ibu, kembalilah kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu punya 1001 macam cara untuk mengangkat kita. Yang terakhir kita lihat biografi dari William J. Seymour. Siapa William J. Seymour ini? Lahir tahun 1870 di Louisiana, Amerika Serikat. Ayah ibunya adalah mantan budak. Jadi dia sendiri itu mestinya budak. Dan lebih nemen lagi, dibesarkan dalam keluarga yang miskin. Pernah bekerja sebagai pelayan restoran. Pengantar barang, office boy, saudaraku ya, di stasiun kereta api. Dikatakan mata kirinya buta karena cacar. Pada saat itu cacar belum bisa disembuhkan, saudaraku ya. Secara ukuran manusia, William ini nggak akan jadi orang terkenal. Nggak ada ukuran di mata manusia, tapi beda di mata Tuhan. William Seymour ini menjadi salah satu penggerak penginjilan. Yang pertama di Afrika, kemudian di kota-kota yang lain, di negara-negara yang lain. Di Azusa Street, dia membuat sebuah kebangunan rohani di sana. Dan akhirnya lahirlah yang namanya gerakan Pentakosta karismatik. Termasuk kita-kita di sini, PD Harvest Blessing ini bergerak dari aliran Pentakosta karismatik, kuasa Roh Kudus yang bekerja pada karunia-karunia Roh Kudus itu dimulai dari siapa? Seorang yang bernama William Seymour. Kalau Anda pelajari, William Seymour ini akhirnya mempertobatkan ratusan juta. Dimulai dari seorang yang sekali lagi tidak dianggap manusia, dikerdilkan oleh manusia.
tetapi bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Dikatakan sekali lagi anak budak yang nggak ada dalam kamus. Tuhan bisa angkat. Saya mau katakan kembali, rencana Tuhan buat saudara dan kita semua bukan kegagalan. Tapi rencana Tuhan adalah apa? Masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang bahagia di dalam Tuhan. Sehingga kita semua yang di tempat ini, percayalah, Tuhan mengasihi kita semua. Dan kita semua yang ada di tempat ini juga yakinlah Tuhan bisa pakai kita untuk menjadi alatnya yang luar biasa. Jadi 3 kunci tadi, teruslah hidup dalam pengurapan bersama dengan Tuhan. Tuhan mau ingatkan kembali buat kita semua yang ada di tempat ini, supaya apa? Supaya kita semua yang ada di tempat ini sadar, alami kemurahan Allah, walaupun kita punya banyak kekurangan. Siapapun di tempat ini, kekuranganmu jangan menghalangi engkau untuk dekat dengan Tuhan. Alami kemurahan Allah walaupun kita ini ditolak manusia. Dan yang terakhir, ngalamin kemurahan Allah walau kita ini dinilai rendah oleh manusia. Siapapun yang menilai kita rendah, tapi di mata Tuhan kita bisa ditinggikan. Percayalah, Tuhan pasti bisa berkati kita dengan caranya yang ajaib. Amin. Kita akan nyanyi sebuah lagu Alfian. Haleluya. Syakabata karaba. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kami serahkan kepada hamba-Nya yang mau berdoa. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami ucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan pada malam hari ini Tuhan, di mana kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar firman-Mu jadi rema bagi kami semua Tuhan, sehingga si anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu, mereka boleh mempraktekkan semua apa yang menjadi rencana-Mu ke depannya Tuhan, dari hari ke hari Tuhan, biar pengurapan itu Tuhan berada dalam hidup kita Tuhan, untuk senantiasa menjalankan setiap firman-firman-Mu yang ada dalam kehidupan kita Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada setiap anggota Harvest Blessing ya Tuhan, yang saat ini yang sakit, ini Kau jamah dalam nama Tuhan, Kau sembuhkan Tuhan, yang dalam kekurangan Kau cukupkan ya Tuhan, yang dalam percobaan angkat percobaannya, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan, kalau Engkau telah memelihara dan memberkati seluruh anggota Harvest Blessing ini. Kau berikan kelimpahan kekayaan Tuhan, sehingga apapun yang belum diterima Tuhan, kami percaya di tahun ini akan diterima dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk suami Cilisien yang saat ini Tuhan, yang akan menjalani operasi laser
batu ginjal Tuhan pada besok hari. Kiranya kami percaya Tuhan, turun jamah ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, biar semua Tuhan operasi berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan apapun Tuhan. Kiranya Tuhan akan pulihkan kondisinya dalam keadaan baik dan sempurna Tuhan, sehingga dia dalam operasi itu tangan-tangan dokter juga Kau berkati Tuhan, sehingga dia melakukan yang terbaik ya Tuhan, sehingga dia boleh pulang dalam keadaan baik dan sehat kembali dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Kau sudah memberkati dan semua rencana-rencana operasi besok sampai selesai, sampai dia pulang ke rumah dalam keadaan baik, tidak kurang suatu apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat refreshing pada hari Rebu nanti Tuhan. Kiranya Kau kirim jiwa-jiwa berduyun-duyun berdatangan Tuhan, sehingga mereka yang haus akan Engkau Tuhan, mereka boleh berbakti bersama-sama kami untuk memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, orang-orang yang belum mengenal akan Engkau, mereka boleh datang, boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh dimuridkan di refreshing Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan bangsa Indonesia ini Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kiranya Kau berikannya orang yang takut akan Engkau Tuhan, sehingga mereka Tuhan, bangsa Indonesia beri aman dan sentosa Tuhan, dijauhkan dari perselisihan, jauhkan dari pertengkaran Tuhan, dijauhkan dari amarah Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati seluruh bangsa Indonesia ini menjadi alat-alat-Mu Tuhan, menjadi kemakmuran semuanya Tuhan. Tidak ada orang-orang yang senantiasa ingin Tuhan mengacau balaukan bangsa Indonesia ini Tuhan, tetapi Kau memberikan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini Tuhan, sehingga mereka Tuhan boleh takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tidak Kau memberkati seluruh anggota kami pada malam hari ini Tuhan, biar kami serahkan hanya semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam Alfian. Ya, Persekutuan Doa Harvest Blessing mengucapkan welcome, selamat bergabung bersama kami. Bapak Ibu Saudaraku, tahun mujizat terjadi di tahun 2025. Ibadah Raya Rebu tanggal 7 jam 7 malam bersama Evangelis Jung Chen. Mari datang bawa jiwa-jiwa baru untuk dimuridkan bersama-sama dengan kami. Doa malam online seperti biasa Bapak Ibu Saudara. Doa malam Senin 12 Mei diliburkan. Selamat menikmati liburan bersama keluarga masing-masing. Persembahan bisa ditransfer ke BCA L David Limanto, nomor rekening AC 1030565807. Persembahan umum, perpuluhan, ucapan syukur, pengembangan PD Harvest Blessing. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you all, sampai bertemu di hari Minggu depan. Amin. Ya oke, Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah malam hari ini. Yang sudah join, terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan sebelumnya kita akan tutup. Anda yang mau didoakan, Anda bisa stay di Zoom setelah doa penutup. Terima kasih buat ibadah malam hari ini. Meskipun secara online, Tuhan hadir di mana kami ada. Tuhan hadir dimanapun kami sedang mendengar dan melihat ibadah malam hari ini. Bahkan orang-orang yang serius, Tuhan akan pakai lebih dan lebih lagi. Terima kasih bahwa kami bertumbuh dari pengurapan satu ke pengurapan yang lebih lagi. Dan bawa kami untuk sadar Tuhan, supaya kami tidak melihat kekurangan kami. Kami meskipun ditolak manusia, Tuhan tidak pernah menolak kami. Meskipun kami dipandang rendah, Tuhan memandang kami bernilai tinggi di mata Tuhan. Biar setiap telinga yang mendengar firman-Mu diteguhkan, dikuatkan, dan hidup kami diperbarui hari lepas hari. Berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, menyembuhkan hidupmu, menyembuhkan hatimu, membuat hidupmu berkemenangan sampai Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.